Namaku Ardi, usia 27 tahun, pegawai swasta di Jakarta yang mulai muak dengan kehidupan kota. Macet, tekanan kerja, dan kehidupan yang terasa hampa membuatku sering berpikir untuk mencari ketenangan di tempat yang lebih sederhana. Kesempatan itu datang setelah kakekku meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa rumah tua di desa Sindang Mekar, sebuah kampung terpencil di pegunungan Priangan Timur. Aku sebenarnya belum pernah sekalipun ke sana. Ibu hanya beberapa kali menceritakan rumah itu sebagai tempat tinggal leluhur yang sudah ada sejak zaman kolonial. Rumah tua yang katanya punya penunggu dan tidak boleh sembarangan dihuni. Aku tertawa saja waktu itu, mengira semua hanya bumbu cerita dari orang-orang tua. Setelah surat warisan resmi kuterima, aku langsung putuskan untuk pergi ke sana. Kupikir, daripada rumah itu terbengkalai, lebih baik aku manfaatkan. Lagi pula, aku butuh udara segar dan jauh dari kebisingan kota. Aku juga punya rencana merenovasi rumah itu sedikit dan mungkin membuka penginapan kecil untuk turis yang suka alam. Kupikir, itu ide brilian. Hari aku tiba di Sindang Mekar, awan menggantung tebal. Jalan tanah yang licin karena hujan membuat mobilku susah melewati jalan desa. Anak-anak kecil melihatku dari kejauhan, lalu lari dan menghilang ke balik rumah panggung. Warga desa tidak ada yang menyambut. Sunyi. Rumah tua itu berdiri sendiri di pinggir kebun kopi yang luas dan mulai ditumbuhi alang-alang. Bentuknya besar, berdinding kayu jati tua yang masih kokoh, dan berteras panjang dengan ukiran khas Sunda. Tapi satu yang langsung mencolok dan membuatku merinding. Di tengah ruang tamu, ada sebuah pusara batu putih. Kuburan. Ya, kuburan benar-benar ada di dalam rumah. Dikelilingi pagar kayu berukir, seolah-olah benda itu sangat dijaga. Di atasnya tersisa-sisa dupa yang baru mati. Nisan kecil di tengahnya sudah aus, hanya tersisa huruf N dan angka 1891. Aku termenung lama. Perasaan aneh mulai tumbuh di dada. Sore itu ibuku datang menyusul, membawakan beberapa barang peninggalan kakek. Ketika aku menunjuk pusara itu dan bertanya, "Bu, itu kuburan siapa?" Wajah ibu langsung berubah. Matanya tampak sayu, lalu suaranya pelan seperti berbisik, "Itu pusaka keluarga. Jangan pernah sentuh. Jangan pernah tidur menghadap ke arahnya. Jangan pernah bicara keras di dekat situ." Aku tertawa kecil. "Kamu masih percaya yang begituan, Bu?" Ibu menatapku tajam, lalu berkata, "Ardi, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal menghormati. Rumah ini ada yang jaga, dan dia bukan manusia." Sejak malam pertama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di rumah terasa lebih dingin dari luar. Bau melati samar tercium entah dari mana. Setiap jam 2 malam, aku terbangun. Tidak ada suara, tidak ada kejadian aneh. Tapi aku tahu tubuhku merasa tidak nyaman. Seolah ada yang menatapku dari balik dinding. Hari ketiga, aku mulai beres-beres. Ruang dapur penuh debu dan sarang laba-laba. Aku menemukan lemari tua penuh buku lusuh dan surat-surat lama, sebagian besar dalam aksara pegon. Sepertinya surat-surat milik kakek. Di antaranya, ada catatan kecil yang membuat bulu kuduku berdiri. Yang di tengah rumah, "Jangan disinggung. Dia tidur. Tapi jika dibangunkan, nyawa harus diganti. Keluarga kita selamat karena janji darah." Aku tidak mengerti apa maksudnya. Janji darah? Kenapa ada kuburan di ruang tamu? Aku mulai mencari informasi dari warga. Tapi semua tampak menghindar saat aku sebut rumah itu. Seorang lelaki tua di warung kopi hanya berkata lirih, "Kamu kuat, Nak? Rumah itu tempat banyak nyawa melayang." "Kau anak siapa?" "Anak Bu Murni." Ia mengangguk pelan. "Berarti kamu cucu Pak Karyo, ya Allah. Kenapa kamu balik ke rumah itu?" Aku tidak sempat menjawab. Lelaki itu buru-buru pergi, bahkan meninggalkan kopinya yang belum habis. Semakin aku mendengar, semakin aku merasa bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua. Suatu malam, aku iseng membuka pintu ruang tengah. Dupa di dekat pusara menyala lagi.
padahal aku yakin tidak pernah menyalakannya. Dan untuk pertama kalinya aku melihatnya. Bayangan samar seorang perempuan, rambut panjang, tubuh tinggi, berdiri membelakangiku. Ia berdiri tepat di balik pagar pusara, tidak bergerak, tidak bicara. Aku hanya bisa diam, gemetar. Jantungku berdetak sangat cepat, tapi kakiku membeku. Saat aku mencoba menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Paginya, aku mendapati pintu ruang tengah terbuka. Di lantainya, ada bekas telapak kaki, tapi bukan kaki manusia. Bekasnya panjang, seperti kaki binatang. Aku mengecek rekaman CCTV yang kupasang di ruang depan. Tapi anehnya, rekaman di antara pukul 1.57 sampai pukul 2.12 gelap, seperti tidak ada sinyal. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya fungsi pusara itu? Kenapa diletakkan di ruang tamu, tidak di halaman seperti makam biasa? Dan apa maksud ibu saat mengatakan, rumah ini ada yang jaga? Rasa penasaran itu mulai memakan logikaku. Aku tidak percaya hantu, tapi juga tidak bisa menjelaskan semua yang kualami. Dan di sanalah aku berdiri, sendiri di tengah rumah warisan yang ternyata mungkin bukan hanya sekadar rumah. Malam itu, suara tangisan lirih mulai terdengar dari dalam lantai rumah. Bukan dari luar, tapi dari bawah, dari tanah. Seolah ada yang menangis terpendam di balik pusara tua itu. Tangisan itu bukan sekadar ilusi. Ia lirih, seperti suara seorang perempuan muda, mendesah lirih seakan menanggung beban yang berat, menyayat hati. Aku berdiri terpaku di ruang tengah, hanya beberapa meter dari pusara batu putih itu. Suara itu datang dari bawah, seolah dari dalam perut bumi yang retak. Keringat dingin mengucur dari pelipis, padahal suhu malam itu cukup hangat. Lampu ruang tamu berpendar lemah, sedikit berkedip seperti kesulitan menyala stabil. Di luar jendela, suara jangkrik dan kodok pun lenyap. Sunyi, seolah rumah ini menciptakan ruangnya sendiri, terpisah dari dunia luar. Aku mengambil senter dan nekat membuka papan lantai dekat pusara. Kuangkat satu-satu dengan hati-hati, tapi tak ada apa-apa, hanya tanah keras dan batu-batu kecil. Tapi begitu aku menempelkan telinga ke tanah itu, tangisan itu makin jelas. Kali ini, terdengar seperti suara memanggil pelan. Bukakan pintunya. Aku melonjak mundur. Suaranya jelas dan basah, seperti ada mulut yang menempel di tanah, berbicara padaku dari dalam. Keesokan harinya, aku memanggil tukang kayu dari desa. Namanya Mang Didi, orangnya ramah dan banyak bicara. Tapi begitu masuk ruang tamu dan melihat pusara itu, ia mendadak terdiam. Tangannya yang tadi memegang palu langsung turun. Kang Ardi, saya nggak bisa kerja di sini. Kenapa, Mang? Ia mundur 2 langkah. Itu bukan kuburan biasa. Itu tempat sawah darah. Aku terkejut. Apa maksudnya? Mang Didi hanya berkata, "Sudah, saya pamit. Maaf, saya takut mati konyol." Aku memutuskan menghubungi teman lamaku, Lucky, yang sekarang jadi jurnalis investigasi misteri. Ia memang sering mendatangi lokasi-lokasi angker. Setelah kuberitahu soal rumah dan pusara di tengah ruang tamu, dia langsung tertarik dan menginap di rumah itu malam itu juga. "Ini si jackpot," katanya sambil memasang alat perekam suara dan kamera infrared. "Kalau kita bisa rekam aktivitas energi di sini, bisa viral." Tapi malam pertama Lucky menginap, ia berubah. Pukul 2 pagi, aku mendengar dia menjerit dari kamar depan. Aku berlari menghampiri, dan menemukannya menggigil hebat. Matanya kosong menatap langit-langit. Ada yang nindih, perempuan, rambutnya panjang banget, duduk di dadaku dan dia nangis. Ia terdiam, menatapku penuh ketakutan. "Ardi, ada sesuatu yang terperangkap di bawah rumah ini, dan dia haus." Kami memeriksa rekaman CCTV malam itu. Salah satu kamera menangkap bayangan hitam melayang di belakang Lucky saat dia tidur. Sesuatu seperti kabut, tapi padat. Kamera infrared menangkap suhu turun drastis di sekitar pusara.
bahkan mencapai -5 derajat, padahal tak ada alat pendingin sama sekali. Hari berikutnya, kami menemukan surat lama yang terselip di balik lemari kayu tua. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Karsa, bertanggal 1934. Aku tak kuat lagi. Setiap malam, tangisan itu makin dekat. Mbah bilang, jangan pernah gali tanah di bawah pusara. Tapi Arum sudah kerasukan dan menggali. Sekarang dia hilang, lenyap. Tidak ada darah. Hanya bau anyir dan rambut panjang basah menempel di dinding. Siapa Arum? Siapa Mbah yang disebut? Luki mulai menyelidiki sejarah rumah ini. Ia pergi ke kantor desa, ke rumah kepala dusun, hingga menemui seorang juru kunci makam tua di pinggir hutan. Dari penelusurannya, kami menemukan kisah lama yang telah disimpan rapat-rapat oleh warga kampung tentang perempuan muda bernama Nyi Sarinah, perempuan yang disebut-sebut sebagai dukun pesugihan generasi pertama di desa ini. Konon, Nyi Sarinah membuat perjanjian dengan penunggu tanah, sebuah entitas yang tidak punya nama, hanya disebut sebagai dia yang terkubur. Sebagai bagian dari pesugihan, ia harus menyerahkan tumbal darah setiap 7 windu sekali. Dan kuburan di tengah rumah itu adalah penutup dari lubang pengikat antara dunia manusia dan dunia mereka. Keluarga Karyo, keluargamu adalah penjaga segel itu, kata Luki dengan suara pelan. Pusara itu bukan makam biasa, itu penutup. Dan tiap generasi harus ada yang tinggal di rumah ini, supaya dia tidak bangkit. Aku menolak percaya. Itu mitos. Keluarga zaman dulu suka menakut-nakuti. Luki menatapku dengan sorot mata tajam. Kalau begitu, kenapa kamu selalu terbangun jam 2 pagi? Kenapa ada tangisan dari dalam tanah? Dan kenapa suara itu tahu namamu? Aku terdiam. Ya, 2 malam terakhir, suara itu memanggilku. Tidak lagi hanya, bukakan pintunya, tapi, Ardi, Ardi, buka. Aku tidak pernah cerita nama ke siapapun. Tidak mungkin suara itu tahu namaku. Kecuali, malam keempat, Luki menyarankan ritual sederhana. Ia menyalakan lilin di sekeliling pusara dan menaruh sesajen kecil, kembang, kemenyan, dan air kelapa. Ia duduk bersila dan mulai membacakan doa-doa Sunda kuno yang ia dapat dari juru kunci makam. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Lilin padam serentak. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, meski semua jendela tertutup. Dan suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan tangisan, melainkan suara tertawa pelan, lirih, menggema di dinding rumah. Hihihi, darahmu enak. Tiba-tiba, salah satu papan lantai meledak, betulan retak dan mengangkat ke atas. Seperti dari bawah ada sesuatu yang mendorong. Luki berteriak, berlari ke arahku. Ada yang mau keluar dari bawah sana. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dari selartakan, mengalir cairan hitam kental seperti darah basi. Baunya menyengat, busuk seperti bangkai. Kami langsung kabur keluar rumah malam itu juga. Dari kejauhan, kami menatap rumah tua itu berdiri di tengah gelapnya desa, hanya diterangi bulan. Tapi satu hal yang tak bisa kulupakan, dari balik jendela ruang tengah, ada wajah perempuan pucat berdiri. Dia menatap keluar. Matanya kosong, tapi senyumnya seperti mengenalku. Dan malam itu, aku tahu aku tidak bisa sembarangan meninggalkan rumah ini. Karena seperti kata catatan kakek, jika dibangunkan, nyawa harus diganti. Dan aku sudah membangunkannya. Setelah malam mengerikan itu, aku dan Luki memilih menginap di rumah kepala dusun, Pak Karsa, yang kebetulan bersedia membantu kami menyelami asal-muasal rumah tua milik keluargaku. Meskipun sudah tua, Pak Karsa masih mengingat dengan jelas kejadian-kejadian ganjil yang terjadi puluhan tahun lalu di kampung ini, terutama yang berhubungan dengan keluarga Karyo, buyutku. Kami duduk di ruang tamu, ditemani lampu minyak dan kopi pahit, ketika Pak Karsa mulai membuka kisah lama. Dulu sebelum rumah itu berdiri, tanahnya sudah dikenal angker, katanya dengan nada berat. Tempat itu dulunya hutan kecil, rimbun, dan selalu diselimuti kabut. Tak ada orang yang berani lewat situ malam-malam, apalagi membangun sesuatu di atasnya. Aku menatapnya dalam-dalam.
Lalu kenapa kakek saya nekat membangun rumah di sana? Pak Karsa menghela napas panjang. Karyo bukan orang bodoh, tapi dia terlalu percaya janji setan. Luki mencondongkan badan. Pesugihan? Pak Karsa mengangguk. Waktu itu panen gagal bertahun-tahun. Karyo punya 7 anak, dan semua sakit-sakitan. Lalu dia pergi ke hutan itu sendirian, dan kembali dengan wajah berbeda. Tak banyak bicara, tapi tiba-tiba kaya raya. Sawahnya panen besar, anaknya sembuh. Tapi semua tahu, ia tak dapat itu secara wajar. Aku menggertakkan gigi. Jadi rumah itu dibangun sebagai tempat tumbal. Pak Karsa menggeleng. Bukan. Rumah itu adalah perjanjian. Karyo membangun rumah di atas lubang, penyekat, tempat arwah pesugihan dikurung. Tapi setiap beberapa puluh tahun, harus ada yang menjaga segel. Penjaganya darah dagingnya sendiri. Aku terdiam. Mual menjalar hingga ke tenggorokan. Setiap generasi akan mengalami mimpi yang sama, lanjut Pak Karsa. Tangisan perempuan, suara panggilan dari tanah. Itu bukan halusinasi, itu tanda segel mulai rapuh. Dan kalau dibiarkan, entitas di bawah sana akan keluar. Dia haus, dia lapar, dan dia hanya mengenal satu makanan, darah keturunan perjanjian. Luki menggenggam lenganku. Itu kamu, Di. Tubuhku menggigil. Pagi harinya kami memutuskan kembali ke rumah. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Harus ada yang dihadapi, apapun itu. Saat kami tiba, rumah itu tampak lebih tua dari biasanya. Ket dinding mengelupas, pintu depan terayun-ayun sendiri meski tak ada angin. Seolah-olah rumah itu hidup. Luki memeriksa kamera yang sempat ia tinggal. Beberapa file rusak, tapi satu berhasil diputar. Dalam video malam itu, terekam suara-suara aneh, langkah kaki pelan mendekati kamera. Meski tak ada satupun sosok yang terlihat, tapi yang paling mengerikan adalah suara perempuan yang terekam pada pukul 2.47 dini hari. Suara itu berbisik, "Ardi, darahmu, mari kita buka pintunya." Luki langsung menekan pos. "Kamu dengar? Dia menyebut namamu. Itu bukan mimpi, Di. Dia tahu kamu siapa." Malam ketiga aku tidur di rumah itu sendiri. Luki pulang ke kota untuk mengamankan rekaman dan bertemu temannya yang paham ritual-ritual penguncian arwah. Aku memberanikan diri tinggal 1 malam lagi, sendirian, untuk mencari tahu sendiri siapa, atau apa, yang bersemayam di bawah lantai rumahku. Tepat tengah malam, aku duduk bersila di depan pusara. Lilin kecil kupasang di 4 penjuru. Aku menatap batu nisan putih yang mulai ditumbuhi lumut itu. Perlahan, aku menutup mata dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan almarhum nenekku. Angin mendesir halus, namun udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Aku merasakan tanah di bawahku bergetar pelan. Lalu terdengar suara gemeretak, seperti kuku menggaruk kayu dari bawah lantai. Bunyinya terus berulang, makin keras, makin cepat, hingga akhirnya, brak, salah satu papan lantai meledak. Dari dalam celahnya, merayap tangan putih pucat, tangannya penuh luka seperti bekas cakaran. Jemarinya kurus panjang, kukunya hitam dan tajam. Aku membeku, tak bisa bergerak. Tangan itu menggenggam pinggiran lantai, dan perlahan muncul wajah perempuan. Rambutnya panjang dan basah, menjuntai seperti habis direndam lumpur. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, kulitnya pucat kebiruan. Ia menatapku tanpa ekspresi, tapi mulutnya tersenyum, senyum yang aneh, miring, seperti senyum orang mati. "Kamu penjaga baru." Aku berteriak dan mundur, tapi kakiku tak kuat berdiri. Makhluk itu merangkak keluar setengah badan, dan dari tubuhnya mengalir cairan hitam pekat. Bau amis menyengat menyeruak di udara. Di belakangnya, dari dalam lubang, terdengar suara-suara lain, tangisan, rintihan, bisikan yang menyebut namaku berkali-kali. "Ardi, Ardi, Ardi." Tiba-tiba, lampu padam. Aku menggigil dalam gelap. Lilin pun padam entah bagaimana.
Tapi dalam kegelapan itu, aku mendengar napas seseorang yang sangat dekat. Aku lapar. Suara itu tepat di belakang telingaku. Aku pingsan. Saat sadar, pagi telah datang. Anehnya, semua lantai kembali utuh, seperti tak pernah rusak. Tapi bekas luka cakaran di lenganku masih ada. Itu bukan mimpi. Beberapa jam kemudian, Lucky kembali. Ia membawa seorang wanita tua berjubah putih dengan mata tajam dan kalung dari akar-akaran. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Taminah, penjaga pusaka yang dulu menjadi bagian dari kelompok penyegel pesugihan di kampung ini. Apa kamu sudah melihat wajahnya? Tanya Nyi Taminah padaku. Aku mengangguk pelan. Berarti waktumu tak banyak. 3 malam lagi, ia akan menuntut tumbal. Jika tak diberi, dia akan keluar. Dan bukan hanya kamu yang celaka, tapi seluruh desa. Aku menatap Lucky. Lalu tumbalnya harus apa? Nyi Taminah berkata pelan, salah satu dari darah perjanjian harus dikorbankan. Jika tidak, dia akan mengambil semua yang berdarah manusia. Bayi, anak-anak, orang tua, semua. Aku merasa napas tercekat. Artinya, aku harus memilih. Menyerahkan satu nyawa, atau membiarkan desa ini dimangsa oleh entitas yang haus darah. Dan sejak malam itu, aku mulai mendengar suara dari dinding, bisikan dari dalam cermin, dan bahkan dari dalam perutku sendiri. Suara yang berkata, kalau kau tak memilih, aku yang akan memilih untukmu. Setelah kedatangan Nyi Taminah, rumah warisan itu benar-benar berubah menjadi tempat yang tak bisa lagi dibiarkan berdiri. Malam-malam makin panjang, waktu terasa melambat. Suasana rumah semakin berat, seolah udara sendiri enggan bernafas di dalamnya. Nyi Taminah menyuruhku membersihkan kamar belakang yang dulunya tak pernah aku buka. Pintu kamar itu sudah lama dikunci dengan gembok tua berkarat. Ia menyerahkan kunci kecil berbungkus kain hitam. Di dalam situ tempat awalnya, katanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kamar itu. Bau busuk menyeruak begitu pintu terbuka. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah ranjang kayu jati tua yang sudah hampir lapuk, dan sebuah peti di pojokan ruangan. Di atas dinding, tertulis huruf-huruf Jawa kuno dengan darah yang mengering. Tumrap jalukang janji, ning tembe kudu bali. Apa artinya? Tanyaku pelan. Nyi Taminah memejamkan mata. Bagi lelaki yang pernah berjanji, di akhir harus kembali. Janji pesugihan tak bisa diputus begitu saja. Kau harus kembali ke awal, atau menebus dengan darah. Tanganku merinding. Siapa yang pernah janji? Karyo, jawab Nyi Taminah singkat. Dan darahnya kini menurun ke kamu. Aku dan Lucky membantu membuka peti tua itu. Di dalamnya ada benda-benda ritual lama. Kain kafan berlumur tanah kuburan, tulang ayam hitam, dan seikat rambut panjang yang sudah kering. Tapi yang membuatku hampir muntah adalah satu toples kaca besar di sudut peti, berisi jantung yang diawetkan. Nyi Taminah menarik napas dalam. Itu jantung penjaga pertama. Karyo mempersembahkan jantung saudaranya sendiri untuk mengunci makhluk itu ke bawah tanah. Aku tak kuat. Aku keluar ruangan dan muntah di halaman. Dunia ini terlalu gelap untuk bisa aku pahami. Tapi aku tahu satu hal. Perjanjian itu nyata, dan aku, mau tak mau, sudah terikat di dalamnya. Malam keempat, aku tak tidur. Aku duduk di tengah ruang utama dengan tubuh dililit selendang kuning pemberian Nyi Taminah. Katanya selendang itu akan menahan pengaruh. Dia masuk ke dalam pikiranku. Lucky berjaga di luar. Sementara itu, Nyi Taminah mulai ritualnya. Lilin menyala di setiap sudut rumah. Asap kemenyan mengepul. Di tengah ruangan, digambar simbol segel dari arang dan darah ayam kampung hitam. Suara doa-doa Jawa kuno dilantunkan lirih. Tapi di sela-sela bacaan itu, terdengar suara lain dari bawah lantai. Ared Didi. Suara itu makin jelas, makin dekat, seperti makhluk yang sedang naik ke permukaan. Dari celah papan kayu, uap hitam tipis keluar perlahan-lahan. Lalu terdengar suara tangisan bayi. Tangisan itu menyayat, mengerikan.
bukan tangisan manusia. Aku menutup telinga, tapi tangisan itu justru makin keras di dalam kepala. Aku menggigil, lalu memekik. Kepalaku seperti ditusuk dari dalam. Tiba-tiba, lampu padam. Semua lilin mati bersamaan. Nyi Taminah terdiam. Dalam kegelapan itu, aku melihatnya berdiri tegak. Tapi kemudian, dia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kau bukan penjaga, kau cuma saksi. Yang harus memilih, darahmu sendiri. Sosok Nyi Taminah menunduk. Badannya gemetar keras. Lalu mendadak terdengar suara retakan dari tulangnya. Seperti tubuhnya dipelintir dari dalam. Aku berteriak, Nyi Taminah. Tapi dia menengadah, dan dari matanya keluar darah. Dia sudah masuk. Seketika itu juga, lantai rumah retak. Dari retakan itu, tangan-tangan kecil dan kurus merayap keluar, seperti tangan anak-anak, tapi berkulit membusuk. Mereka mencakar udara, mencengkeram apapun yang bisa mereka raih. Lucky menerobos masuk dan menyeretku keluar ruangan. Tapi saat kami keluar, halaman rumah berubah. Tak ada lagi pepohonan, tak ada langit. Yang ada hanya kabut hitam pekat dan suara angin yang membawa jeritan. Kami terjebak. Rumah itu sudah berada di antara dunia. Ritual gagal, gumamku. Dia masuk lewat tubuh Nyi Taminah. Lucky panik. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Aku menatap ke dalam rumah. Harus ada yang dikorbankan malam ini, atau dia akan mengambil siapa saja. Kami kembali ke ruang dalam, berpegangan tangan. Nyi Taminah sudah tergeletak, tubuhnya menghitam dan mengeluarkan bau menyengat. Tapi dari belakang altar tempat segel digambar, muncul sosok perempuan yang sama seperti mimpiku. Ia merangkak, perlahan. Matanya menatapku, senyumnya lebar. Aku lapar, bisiknya. Aku bisa kasih kau sesuatu, seruku. Dia berhenti. Aku membuka luka di telapak tanganku. Biarkan darahku menetes ke lantai. Darah keturunan Karyo. Ini yang kau mau, kan? Sosok itu mendekat, mencium aroma darah. Lalu ia membuka mulutnya yang ternyata sangat besar. Mulut itu robek sampai ke telinganya. Dari dalamnya keluar lidah panjang hitam. Tapi saat lidah itu hampir menyentuh darahku, tiba-tiba Lucky mendorongku ke samping dan berkata keras, "Ambil aku aja. Aku yang menantangnya pertama kali. Aku yang membuka segel awalnya." Semuanya terasa diam sejenak. Lalu makhluk itu bergerak cepat, menubruk Lucky, membungkusnya dengan tubuh gelapnya. Jerit Lucky memekik sepanjang malam, hingga berubah jadi gemericik, lalu sunyi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lututku lemas. Aku menangis. Perlahan, rumah kembali terang. Kabut hilang. Lilin menyala kembali satu persatu. Dan di tengah ruangan, tak ada apapun kecuali sehelai baju Lucky dan segaris darah yang mengarah ke lubang lantai yang kini telah tertutup kembali. Nyi Taminah bangun. Matanya kembali normal. Sudah dia kenyang, katanya pelan. 2 hari setelah kejadian itu, aku membakar rumah itu. Bersama Pak Karsa dan warga desa yang dulu tahu sejarah kelamnya, kami menjadikan tempat itu lahan kosong, ditanami pohon-pohon pisang agar tak bisa dibangun ulang. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Karena sebelum api menghanguskan seluruh rumah, aku sempat melihat sebuah cermin tua di pojok kamar belakang yang tidak terbakar. Dan di dalamnya aku melihat Lucky, berdiri, dengan mata hitam sepenuhnya menatapku dan tersenyum. Setelah malam mengerikan itu, malam di mana suara dari bawah lantai memanggil namaku, aku sudah tak bisa lagi tidur seperti biasa. Aku mendengar napas berat dari balik lantai kayu hampir setiap malam. Kadang pelan, kadang seperti seseorang sedang berlari ke sana kemari di bawah papan tempatku berdiri. Lucky tak banyak bicara setelah kejadian itu. Wajahnya murung, matanya terus melirik ke arah ruang tengah, tempat suara itu sering terdengar. Kami berdua tahu ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang bisa kami tangani. Tapi rasa penasaran itu anehnya semakin dalam. Ketakutan kami tidak cukup kuat untuk membuat kami lari. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam rumah warisan ini. Keesokan harinya,
Nyi Taminah kembali datang. Ia membawa dua benda, sebuah kendi tanah liat dan sebatang lilin hitam. Tanpa menjelaskan panjang lebar, ia meminta kami duduk di ruang tengah, tepat di atas bagian lantai yang paling sering terdengar suara napas itu. Ia menaruh kendi itu di lantai, menyalakan lilin, lalu mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa halus, dengan nada sangat pelan. "Kau pikir semua ini karena kebetulan," katanya di sela-sela mantra. "Tidak, Le. Karyo, leluhurmu, telah berhutang sesuatu yang tidak pernah ia lunasi." Aku menelan ludah. "Hutang apa?" Nyi Taminah membuka matanya. Dia bukan cuma pesugihan biasa. Dia melakukan perjanjian dengan makhluk penjaga tanah, makhluk yang minta disembah, diberi tempat tinggal, dan diberi tumbal setiap tahun. Aku merinding. Tumbal? Iya, Nyi Taminah mengangguk. Setiap tahun, menjelang malam satu suro, harus ada satu nyawa yang dikorbankan. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil dengan caranya sendiri. Luki berdiri, tegang. Karyo sudah mati lebih dari 20 tahun lalu. Jadi siapa yang ngasih tumbal setelah dia mati? Nyi Taminah diam sejenak, lalu menatapku. Tidak ada. Sejak dia mati, tidak ada yang memberi. Tapi roh makhluk itu tidak bisa lenyap. Dia cuma tidur, dan makin lapar. Aku merasakan tengkuku dingin. Jadi selama ini, makhluk itu kelaparan. Dan sekarang dia bangun, karena darah keturunan Karyo kembali ke rumah ini, darahku. Ada cara untuk menutup kembali perjanjian itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Bisa, kata Nyi Taminah. Tapi harus ada pengganti. Tumbal terakhir yang diberikan adalah saudara kandung Karyo sendiri. Dia mengorbankan adiknya untuk kekayaan yang bertahan hampir 30 tahun. Tapi sekarang harus ada darah baru. Aku berdiri, menolak. Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun. Kalau begitu, kata Nyi Taminah, dia akan memilih sendiri. Dia akan datang di malam satu suro. Siapapun yang berada di rumah ini malam itu, dia akan mengambil. Luki menghembuskan napas berat. Itu 3 hari lagi. Kami tidak kabur. Entah bodoh atau terlalu penasaran. Tapi kami ingin menuntaskan ini. Aku tidak mau hidupku dihantui warisan kegelapan seperti ini. 3 hari kami siapkan segala macam perlindungan, termasuk benda-benda pusaka dari Nyi Taminah, seperti tali ijuk, bubuk bunga 7 rupa, hingga minyak mistik. Tapi malam satu suro datang lebih cepat dari yang kami rasakan. Malam itu, hujan turun pelan, gerimis yang seolah menambah berat dunia. Rumah ini tidak pernah terasa sesepi ini. Aku dan Luki duduk di tengah rumah, di lingkaran garam dan tali ijuk. Lilin-lilin hitam menyala di 4 sudut ruangan. Kendi tanah liat masih ada, dan di dalamnya sudah dicampur darah ayam cemani, menurut petunjuk Nyi Taminah. Pukul 11 malam, suasana mulai berubah. Suara jangkrik lenyap, angin berhenti, seolah dunia mendadak hampa. Dan lalu terdengar langkah kaki dari luar rumah. 1, 2, 3. Tapi langkahnya bukan manusia. Terlalu berat. Setiap langkah seperti menghantam tanah dengan kekuatan tak terlihat. Dinding rumah bergetar. Aku dan Luki saling menatap. Kami tahu, dia datang. Pintu depan berderit, tapi tak terbuka. Justru lantai di depan kami mulai retak. Retakannya membentuk lingkaran, perlahan terbuka, seperti mulut menganga dari dalam bumi. Asap hitam mengepul dari lubang itu. Suara jeritan samar terdengar dari dalam. Lalu sebuah tangan muncul. Tangan itu panjang, dengan kuku setajam pisau. Kulitnya hitam, basah, dan berurat. Ia merangkak keluar. Luki memegang tanganku. Aku hampir tak bisa bergerak. Lalu makhluk itu muncul sepenuhnya. Bukan manusia, bukan binatang. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya seperti gabungan manusia dan anjing liar yang membusuk. Mulutnya robek sampai ke leher. Matanya 2 tapi ada yang ketiga di tengah dahi. Melotot langsung padaku. Aku lapar. Suaranya seperti 3 orang berbicara bersamaan. Aku memejamkan mata, mencoba membaca doa.
Tapi suaranya masuk ke dalam pikiranku. Kau darahnya, kau hutangnya. Lalu tiba-tiba, kendi tanah liat yang kami letakkan mulai bergetar. Suara dentingannya seperti piring pecah. Cairan di dalamnya menyala merah. Makhluk itu melompat ke tengah lingkaran kami, tapi seperti terbakar saat melewati garis ijuk dan garam. Ia mengaum, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, jatuh ke lantai, membuat papan rumah langsung berlubang. Berikan darahmu atau aku ambil 2, katanya lagi. Lucky berdiri, lalu dengan cepat menggambar simbol dari darah ayam di dinding, simbol segel kuno yang kami pelajari dari Nyi Taminah. Makhluk itu mengerang keras, meronta-ronta. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu. Wajah Lucky berubah. Matanya kosong. Dia mendekat ke makhluk itu. Aku akan jadi penggantinya. Lucky, jangan, teriakku. Tapi dia menatapku dengan senyum aneh. Aku bukan siapa-siapa. Kau harus hidup. Ini memang takdirmu. Sebelum aku bisa menariknya kembali, Lucky melompat ke dalam lubang bersama makhluk itu. Aku menjerit. Lubang itu menutup sendiri. Lantai kembali utuh. Lilin-lilin padam. Dan rumah menjadi sunyi kembali. Pagi harinya, aku temukan diriku tidur di ruang tamu. Sendiri. Lucky tak ada. Semua benda ritual masih di tempatnya. Tapi tak ada tanda-tanda pertarungan semalam. Hanya satu hal yang membuktikan semua itu bukan mimpi. Sebuah coretan di dinding dengan darah yang sudah mengering. 1 tumbal, 1 tahun damai. Jangan kembali sebelum waktunya. Aku keluar dari rumah itu. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat wajah Lucky di jendela, menatapku dengan senyum hampa. Sudah 5 hari sejak malam 1 suro itu berlalu. 5 hari sejak Lucky mengorbankan dirinya agar aku bisa hidup. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu semua mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi setiap kali aku menatap jendela rumah warisan itu, jendela tempat aku melihat wajahnya terakhir kali, aku tahu, ini semua sungguhan. Aku tidak pulang ke kota. Aku menginap di rumah warga desa, tepatnya di rumah Pak Darto, seorang petani yang dulu kenal dekat dengan almarhum Karyo. Tapi bahkan di rumah ini, ketenangan tidak benar-benar ada. Setiap malam aku seperti mendengar langkah kaki Lucky di luar rumah, seperti seseorang memanggil namaku dari balik pepohonan. Pak Darto juga mulai resah. Ia memperhatikan tingkahku yang semakin kacau. Aku susah tidur, bicara sendiri, dan sering menatap kosong ke arah barat, ke arah rumah tua itu. Sebaiknya kamu pergi dari kampung ini, nak, kata Pak Darto suatu malam, sambil menyeruput kopi. Kalau orang kota macam kamu sudah mulai dengar bisikan, itu tandanya dia belum puas. Aku menoleh. Dia siapa, Pak? Pak Darto meletakkan cangkirnya. Yang di dalam rumah itu, yang menunggu tumbal setiap tahun. Tapi Lucky sudah menggantikan. Pak Darto menatapku lama. Iya, tapi kau lupa satu hal. Aku mengernyit. Perjanjian itu bukan dengan Lucky, tapi dengan darah Karyo. Dan itu darahmu. Darahku mendadak dingin. Aku mulai paham, meskipun Lucky sudah mengorbankan dirinya, itu hanya penundaan. Makhluk itu tidak menginginkan siapa saja. Ia menginginkan aku, keturunan langsung Karyo. Aku berdiri dan keluar rumah malam itu juga, menuju rumah warisan. Aku tahu ini tindakan bodoh. Tapi aku tidak bisa hidup diburu oleh bayangan-bayangan dan pertanyaan tak terjawab. Rumah itu terlihat seperti biasa dari luar, sunyi, tua, ditelan kabut malam. Tapi begitu aku membuka pintu, udara di dalam langsung membuat tubuhku menggigil. Bau tanah basah dan darah menguar dari dalam. Langkahku berat saat masuk ke ruang tengah. Lantai tempat makhluk itu muncul sebelumnya kini terlihat normal. Tapi ketika aku menunduk, aku melihatnya, retakan kecil yang membentuk simbol aneh. Aku jongkok, menyentuh retakan itu, dan jangan kembali sebelum waktunya. Suara itu muncul lagi, suara yang pernah terdengar dalam mimpi buruk, tapi kini nyata, menggema dari dalam dinding. Aku mundur, panik, lalu berlari ke kamar belakang, kamar yang dulu dipakai Karyo.
Begitu aku membuka pintunya, aroma kemenyan langsung menusuk hidung. Di dalam, kamar itu berubah. Seluruh dinding tertutup kain mori putih yang meneteskan cairan merah samar. Dan di atas ranjang ada seseorang yang terbaring. Lucky. Aku mendekat. Benar, itu Lucky. Ia terbaring di ranjang. Matanya tertutup, tubuhnya kaku seperti mayat. Tapi dadanya masih naik turun. Aku panik, mencoba membangunkannya. Tapi begitu aku menyentuh tubuhnya, matanya terbuka. Waktuku belum habis, tapi waktumu sudah hampir. Aku mundur, wajahnya pucat, matanya gelap. Tapi itu Lucky. Aku diizinkan kembali hanya sementara, katanya lagi. 3 hari. Setelah itu, jika kau belum meninggalkan tempat ini, dia akan mengambil 2 nyawa sebagai gantinya. Siapa? Dia siapa? Tanyaku putus asa. Lucky menunjuk ke arah dinding. Dan aku melihatnya. Dinding kamar itu menganga. Di balik mori putih, ada lorong tanah, gelap dan dalam, seperti perut bumi. Dari dalamnya terdengar suara bisikan, nyanyian kuno dalam bahasa Jawa yang tak sepenuhnya kupahami. Aku hanya bisa menangkap satu kata yang diulang-ulang. Darah. Aku membawa Lucky keluar kamar, dengan paksa, tapi tubuhnya berat, seperti mayat hidup. Ia hanya duduk diam di kursi, menatap kosong. Sesekali dia bicara sendiri. Aku melihatnya, matanya banyak, dia tertawa, dia haus, dia melihatmu, dia akan datang, dia menunggu. Aku sudah tak tahu harus percaya siapa. Nyi Taminah menghilang entah kemana. Warga desa mulai menutup pintu rumah mereka setiap aku lewat, seolah aku pembawa sial. Dan malam berikutnya, tanda-tanda keanehan muncul lagi. Seekor ayam warga ditemukan tanpa kepala, dengan bekas darah melingkar di tanah. Beberapa orang mendengar suara teriakan dari arah rumah warisan, padahal tidak ada siapapun di dalam. Yang paling menyeramkan, bayi milik Buminah tiba-tiba demam tinggi dan mengigau menyebut-nyebut nama, Karyo. Ini bukan lagi soal aku atau Lucky. Ini soal desa. Makhluk itu tidak hanya menginginkan tumbal. Ia ingin lebih dari itu. Lucky akhirnya bicara lagi, di malam kedua. Kau harus masuk ke lorong itu, katanya pelan. Kau harus cari pusaka yang dikubur Karyo. Itu jantung kekuatannya. Selama itu masih ada, dia akan terus bangun, terus haus. Aku gemetar. Kalau aku ambil itu, dia akan menyerangku. Lucky menatapku dengan senyum lelah. Mungkin, tapi kalau tidak, dia akan menyerang semua orang yang kau kenal. Malam itu, aku berdiri di depan lubang di kamar, menggenggam senter dan kantong kain putih. Aku siap turun ke bawah rumah, ke dunia yang bukan milik manusia. Dan dari lorong itu, aku mencium bau busuk paling mengerikan yang pernah ada. Seperti bangkai, bercampur kemenyan dan darah tua. Langkah pertama ke bawah terasa seperti melewati pintu ke neraka. Dinding tanah lembab, sempit, dan udara tipis. Aku harus merangkak. Senter menyorot lorong panjang, penuh tulang-tulang kecil, tulang binatang atau manusia. Aku tak tahu pasti. Lalu aku tiba di sebuah ruang kecil di bawah tanah. Ada altar batu di tengah. Di atasnya, sebuah benda diselimuti kain hitam dan dililit benang merah. Itu dia, pusaka Karyo. Tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, aku mendengar napas, pelan, berat, dan banyak. Dari dinding tanah, perlahan muncul tangan-tangan hitam. Dan dari kegelapan, muncul matanya. Makhluk itu sudah menungguku. Gelap, gelap dan pekat sampai aku hampir kehilangan arah. Tanganku mencengkeram pusaka itu erat-erat, tapi tubuhku sudah gemetar hebat. Nafas makhluk itu kian dekat. Bau busuknya semakin menusuk. Aku tahu, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Langkah makhluk itu berat, bergemuruh di lorong tanah sempit itu. Tangannya yang hitam dan berlendir muncul dari balik bayangan, menggenggam udara dengan kuat, seolah menunggu mangsa yang lemah. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini hanya ujian, kataku lirih.
berusaha meyakinkan diri. Aku harus menghancurkan pusaka ini agar dia tidak pernah bangkit lagi. Tangan-tangan itu makin mendekat. Senter yang kugenggam mulai berkedip. Aku bisa merasakan bulu kuduk berdiri. Kemudian, aku teringat pada cerita Pak Darto. Pusaka itu adalah jantung kekuatan Karyo, barang yang membuatnya tetap hidup bahkan setelah kematian. Jika aku menghancurkannya, mungkin makhluk itu akan melemah. Dengan segenap tenaga, aku merobek kain hitam yang membungkus pusaka itu. Di dalamnya, terlihat sebuah batu berbentuk hati, berwarna merah darah, berdenyut pelan seolah memiliki nyawa sendiri. Makhluk itu mengaum marah. Suaranya seperti tawa menyeramkan, bergaung di lorong-lorong tanah itu. Aku harus hancurkan batu ini, pikirku. Tapi saat aku mengangkat batu itu, seluruh lorong mulai bergetar hebat. Debu beterbangan, dan tanah seperti hendak runtuh. Makhluk itu melesat maju. Tangannya seperti cambuk menampar tubuhku hingga terjengkang. Aku berusaha bangkit, menahan rasa sakit yang menjalar. Dengan refleks, aku menghantam batu itu ke dinding tanah dengan keras. Batu itu retak, denyutannya melemah. Makhluk itu meraung, suara penuh kemarahan dan penderitaan bercampur jadi satu. Aku berdiri, menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Ini sudah berakhir, aku teriak. Seketika itu, ruangan bawah tanah itu runtuh sebagian. Batu merah itu pecah menjadi serpihan kecil, dan makhluk itu menjerit begitu nyaring hingga aku hampir pingsan. Lalu, keheningan. Aku terkapar di lantai tanah basah, tubuhku penuh luka dan lemas. Tapi, makhluk itu sudah lenyap. Aku tahu ini bukan hanya akhir dari makhluk itu, tapi juga perjanjian darah yang selama ini menghantui desa dan keluargaku. Beberapa hari kemudian, aku keluar dari lorong itu, membawa serpihan batu sebagai bukti. Desa mulai tenang, bisikan di malam hari lenyap. Warga mulai membuka pintu rumahnya kembali tanpa rasa takut. Namun, aku tahu bayangan itu mungkin saja kembali. Dunia pesugihan dan kutukan adalah lingkaran yang tak mudah diputus. Aku, keturunan Karyo, sekarang berdiri di garis depan menjaga rahasia itu. Dan malam-malam sunyi di rumah warisan itu tetap menjadi saksi bisu pengorbanan terakhir kami.